Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau nanya, ini saya punya teman dan saya banyak dengar juga ada sebagian orang nanti karena teman juga kan, ini teman ada yang keluar dari dia kan kerja di bank, kerja di bank. Nah, dia tuh suka ikut pengajian, suka dengar ceramah juga. Nah, dia tuh katanya di ceramah itu tuh dibilang perbankan itu haram. Nah, terus akhirnya dia keluar kan, keluar dari kerjaannya, terus dia ngerjain kerjaan lain lah. Nah, sekarang ekonominya tuh jadi merosot, malah jadi sering Puyeng gitu ya, iya, jadi puyeng masa ekonominya pokoknya jadi merosot lah. Terus jadi kerja apa dia sekarang? Jadi ojek online sekarang kan ya. Oh. Iya, makanya jadi kasihan gitu kan ngeliatnya tadinya kerja di bank karena sekolahnya juga emang di perbankan ya kan. Iya. Cuman karena dengar ceramah perbankan itu haram, jadi dia keluar. Nah, itu sebenarnya tuh gimana tuh, perbankan tuh haram apa enggak sih? Kan katanya ada riba atau sebagainya lah di dalam perbankan itu. Itu kan kontrak ya sebenarnya, ada yang bilang haram, ada yang bilang enggak. Cuman begini, kalau ada yang berani menyatakan itu haram, dia yang pertama dia harus bertanggung jawab terhadap orang-orang yang keluar. Akhirnya menjadi perekonomiannya nyesep, jadi menurun. Yang kedua, itu dia keluar itu karena di dalamnya ada riba kan ya. Nah, karena ada riba itu haram. Berarti sebenarnya sesuatu yang haram ya seluruh di dalamnya itu haram. Kalau menyatakan itu haram semua. Contoh bir misalnya, ada yang menyatakan haram, kan siapapun yang terlibat di dalamnya kan kena sanksi hukum tentang haram itu kan. Yang mau jual, yang nganterinnya, yang bawanya, ya kan, itu kena semua. Nah, sekarang yang ngasih nasihat itu ya entahlah siapa namanya, entah ustadz, entah apa, entah teman, entah saudara. Kalau ada yang bilang itu haram, tanya dia bawa duit enggak setiap hari, belanja pakai uang enggak, uang produk bank. Nah, itu duit haram bagi dia. Kalau dia nggak pakai duit, nah dia boleh nasihatin orang perbankan haram. Nah, jangan sepotong-sepotong, harus totalitas. Jalani sesuatu totalitas, lihat secara keseluruhan, jangan senangnya sepotong-sepotong. Wah, itu bisa kacau semua. Seandainya ada menyatakan ini haram, ya kita jangan mengharamkan dulu sebelum ada gantinya. Ya dia buat dulu lah gantinya. Coba dites, ngajuin ke BBI dan lain-lain. Bisa jalan enggak? Bisa. Bilang haram, biar semua ke sini pindah. Iya ya. Iya. Kalau bilang haram karena ada riba di dalamnya. Ya di dalamnya juga ada uang. Bank kan ini ngeluarin uang. Iya. Ada uangnya di situ. Terus dia misalnya belanja pakai uang apa pakai emas? Bayarnya. Kalau pakai emas bayarnya boleh dia bilang haram. Nah, itu berarti dia ucapannya bertanggung jawab, itu ada pertanggungjawaban ucapannya. Jangan enak banget ceramah ya kan, ngasih tahu, nasihatin orang. Jangan. Luar bagaimana nanti saya ekonomi? Oh, itu nanti Allah yang nanggung. Pasti ada jalannya. Ya. Sekarang gantian. Bapak nggak usah bawa duit kemana-mana, nggak usah pakai duit. Nanti juga Allah ada ngasih tahu caranya. Kelaparan ntar gimana caranya ada. Mau nggak? Jadi sebelum ada gantinya ya inilah. Ini mah menurut AA ya. Jadi ya kalau istilahnya direnungin aja pakai rasa, pakai akal, direnungin. Sekarang kalau kita memang yakin itu haram, dijauhin. Itu bagus. Berarti kita punya jiwa yang kuat. Punya keyakinan kuat, jalanin. Bener bagi dia. Jangan syarat-syarat orang lain. Gitu. Iya, benar juga ya. Karena itu kan masih abu-abu. Masih ada dua pendapat, ada yang bilang
haram, ada yang bilang tidak haram. Yang bilang haram, jangan pernah megang duit. Nah itu baru kasih jempol sama Ustadz Nana juga. Ada yang bilang haram, megang duit nggak? Megang, hah? Jangan ngaku-ngaku gitu. Itu cuma ngomong doang. Cuma ngomong doang tapi dia nggak ngejalanin. Itu wah bahaya itu. Kena ayat mengatakan tidak menjalankan. Mengucapkan tapi tidak dilakukan. Apa itu? Jadi jauhin dulu duitnya, belilah galilah emas ya kan, cari tempat yang ada emasnya. Nah itu buat pembayaran nantinya. Jangan pernah minta gaji pakai duit. Nanti duit ada hubungan sama bank haram. Jadi kan ya makanya ada yang menyatakan tidak haram. Itu masuk di akal dan manusiawi. Kalau mau dinyatakan haram harus ada gantinya dulu. Karena itu kan ada dua pendapat. Beda dengan hukum yang udah jelas-jelas, ya kan? Hukumnya udah jelas. Ini kalau masih umum, ya itu harus ada kajian ulang. Kayak mencuri haram, itu nggak boleh. Nah, lu jelas kan, nggak boleh. Udah jelas itu mah nggak perlu nggak perlu kajian juga. Tapi kalau yang perlu pemahaman, perlu pengkajian dari para pembesar ya kan, para ulama, ya harus dikaji dulu, baru menyatakan. Jangan dinyatakan, oh ini haram, tiba-tiba diralat jadi halal. Karena sebenarnya hakikatnya semua tuh halal, kecuali yang dilarang. Yang dilarang pun yang jelas. Nah terus solusinya gimana tuh buat teman saya nih sekarang kan udah kayak ya bisa dibilang jadi kayak kena doktrin gitu kan. Oh. Perbankan haram, jadi dia udah nggak mau kerja di bank. Terus nabung juga sekarang dia kan di bawah kasur. Kalau di bawah itu ya. Iya. Orang zaman dulu kan taruh di kardus, lupa kan naruh di kardus terus di bawah ubin naruhnya. Dipendam taruh situ. Tadi ambil misalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta, pakai. Ntar bulan depan ambil lagi kebutuhan sebulan berapa. Nah, pas yang bulan ketiga dilihat semuanya udah tinggal separuh dimakan rayap. Iya, ditakutkan kan kayak gitu. Nah, itu ada solusinya nggak tuh? Atau ada nasihat-nasihat buat teman saya nih? Wah, kalau nasihat kayaknya belum berani ngasih nasihat ke siapapun karena juga masih banyak kekurangan. Cuman kalau menurut kalau udah kejadian gitu ya perbanyak doa dan usaha. Gitu. Usaha yang kira-kira bisa selain ojek online kan banyak. Kalau masih bisa dagang ya dagang. Ya emang kalau dagang harus dari awal, nggak tiba-tiba langsung belajar sekaligus ini langsung praktek. Itu kok biasa ada kegagalan dulu yang namanya untuk maju. Ya intinya ya banyak usaha dan doa aja. Ya kalau udah terjadi ya anggap aja itu jadi harus beranggapan itu sudah jadi takdir. Karena kita berani memutuskan ya udah nggak usah nyalahin siapa-siapa. Karena kita yang memutuskan. Iya, makasih banyak buat penjelasannya. Ntar saya sampein juga nih, saya share juga ke teman saya nih penjelasan dari Aan. Iya, mudah-mudahan sih bisa direnungin ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.